bersama-sama. Yuk berdoa. Berdoa Rizky dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal murasi wa khairal murasi. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Salaman assalamu alaikum. Mulai. Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Pelajaran IPA sampai IPS. Masih ingatkah kalian bahasa Indonesia pelajaran kemarin? Tentang apa? Isi formulir. Apa aja di dalam isi formulir? Nama, alamat, nomor telepon, terus tempat tanggal lahir, ya itu termasuk alamat. Terus apa lagi? Status. Apa lagi ya? Alamat lengkap berarti ada RT, RW, kecamatan, kelurahan. Terus apa lagi? Agama. Terus apa lagi? Kelas, jenis kelamin itu sama. Jenis kelamin ya. Terus apa lagi? Kewarganegaraan. Berarti masih ingat ya pelajaran kemarin? Terus sekarang Bu Wahid mau menampilkan teks tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Di sini adalah kita disuruh membuat rangkaian bunga kering. Dibuat oleh siapa? Ibu Ade Juliani. Memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Ade Juliani adalah seorang tokoh wirausaha di mana? Di Bali yang memiliki usaha dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar. Berawal dari rangkaian bunga tersebut, usaha ini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk. Apa aja produknya? Apa aja? Ada pewangi, sabun alami, apa lagi? Sabun alami, pelembab, serta pewangi ruangan diramu dan dibuat dari beragam jenis bunga dan tanaman. Selanjutnya, kreativitas sangat penting dalam usaha ini, katanya Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Juliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak berasal dari mancanegara.
Berarti ini tentang apa ya? Produksi. Kalau produksi ada konsumen, apa lagi? Distribusi sama konsumsi termasuk konsumen. Distribusi sama dengan distributor. Produksi atau produsen. Ibu Mada ini termasuk apa? Produsen karena dia yang membuat. Kalau kita sebagai apa? Kita sebagai apa? Konsumen. Terus kalau dipasarkan menjadi apa? Distributor atau distribusi. Sekarang punya kertas, kamu kerjakan kelompok sesuai dengan pertanyaan yang ada di layar ini. Ya. Dikerjakan kelompok. Kosong dulu ke sana nih. Yofi. Tulis soalnya. Soalnya ada 4 kalau nggak salah ini. 4-nya. Sudah kelihatan? Ya, silakan untuk ditulis. Nah ya anak-anak, sekarang itu soal kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Itu sudah saya tayangkan teksnya, silakan untuk dirembuk sama teman-temannya. Vicky, kok dikerjakan sendiri, Vicky? Sini loh, ke tengah-tengah. Nah, sudah ditulis. Gak apa-apa, tulis bawahnya. Anak-anak sudah didiskusikan sama teman-temannya? Sudah. Nah, saya pengen salah satu dari kelompok temanmu untuk menjadi jawaban hasil diskusi tadi. Siapa yang mau duluan? Kelompok siapa duluan? Atau saya tunjuk? Tunjuk aja ya. Oke, saya tunjuk. Kalau gitu kelompoknya Lutfi, silakan Lutfi. Apa jenis usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan bunga-bunga kering? 1. 2. Apa bahan yang digunakan ibu batu untuk menjalankan usaha bunga kering? 3. Apa manfaat usaha tersebut masyarakat dan lingkungan? Pewangi sukses kami mengangkat tugas pewangi ruangan. 4. Apa yang dapat menjadi berwirausaha mengumpulkan bunga kering? Oke, sudah didiskusikan sama teman-temannya. Kita tepuk tangan untuk kelompoknya Lutfi. Sekarang kita pindah kelompoknya siapa? Siapa yang mau duluan? Iqbal ya? Ya, silakan Iqbal. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Menjual barang seperti pewangi, pelembab tubuh dan serta pewangi ruangan. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Usaha bunga kering.
Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Memenuhi etos. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bumate berusaha? Bumate itu usaha. Sudah, Bu? Sudah, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Iqbal. Selanjutnya ke kelompok depan ya. Kita pindah ke kelompok depan, yaitu kelompoknya Anissa. Silakan Anissa. Hasil diskusinya sama teman-temannya. Nomor 3, pemanfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan. Nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara berusaha. Ini diskusi dari kelompok saya. Kalkulan mengatur motif karya seni. Nomor 2, bunga kering. Nomor 3, manfaat dari usaha Bumate Yulian adalah tidak mencemarkan lingkungan, ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat. Nomor 4 ada, yaitu kita bisa memanfaatkan barang bekas untuk membuat usaha dan bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir ada di belakang, yaitu kelompoknya Sule. Silakan Sule untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Ya, dibaca itu. Usaha yang dilakukan sampun alami apa bahan yang digunakan Bumate untuk melakukan usaha. Iki pulang ke apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara usaha? Sekarang kita bahas bersama-sama tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Dari bacaan ini, siapa yang melakukan untuk membuat kreativitas ini? Ibu Mage Juliani. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Mage Juliani? Mengumpulkan bunga kering. Mengumpulkan bunga-bunga kering untuk apa? Untuk menjual. Untuk dijual lagi. Terus apa lagi untuk apa? berkarya seni. Membuat rangkaian usaha yang berkembang menghasilkan aneka produk. Seperti apa? Sabun, pelembab tubuh, terus pewangi ruangan. Ya, jawabannya yang nomor 1 seperti itu. Terus yang kedua, apa bahan yang digunakan Ibu Mage untuk menjalankan usahanya? Bahan apa? Bunga kering. Terus yang ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat di lingkungan? Manfaatnya apa untuk warga sana? Apa nah? Manfaatnya apa? Manfaatnya Untuk dikonsumsi, digunakan. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir, apa yang kamu pelajari dari cara Bu Mage berwirausaha? Gimana? Bu Mage berusaha mengumpulkan bunga-bunga kering untuk dijadikan apa? parfum. Untuk dijadikan parfum, kemudian di Pelembab pelembab tubuh, kemudian untuk apa? wangi ruangan. Terus diapain? Diolah. Diolah biar menghasilkan
sebuah usaha ya. Usahanya sampai pusat kemana? Usahanya dia pusatnya sampai kemana? Sampai keluar negeri ya. Dia banyak yang pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made tidak hanya berasal dari dalam negeri, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi dia banyak berasal dari mancanegara. Berarti ini ada konsumen, ada produksi, dan ada distribusi. Yang konsumen siapa? Pemakainya siapa? Saya ya, yang memakai kita ya. Terus produsennya siapa? Ibu Made. Terus didistribusikan kemana? Ke mancanegara atau dalam negara atau ke luar negeri. Selanjutnya, ini tentang apakah MIA? Apakah itu MIA? Siapa yang tahu? Masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Maksudnya gimana masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, Ayo. Masyarakat ekonomi ASEAN yang gimana? Masyarakat yang apa? Bekerja sama ekonomi dengan negara ASEAN. Negara ASEAN ada berapa? Masih ingat nggak? Masih. Ada berapa? 11. Aslinya ada berapa? 12. Aslinya ada 10. Apa aja? Indonesia, Singapura, Thailand. Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Tahu sudah? Myanmar. Terus ketambahan negara baru lagi yaitu Timur Leste. Kegiatan ekonomi ini bisa menyebar di 10 negara ASEAN. Kita baca bareng-bareng. Apakah MIA itu atau MEA itu? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar. Jadi kalau ada pasar biasanya ada festival itu namanya Pasar Asia. Pasar Asia ini terdiri dari beberapa negara itu yang bekerja sama di suatu daerah. Contohnya kalau saat ini ada di Indonesia, sekarang seperti di Indonesia ini kita kedatangan tamu dari negara ASEAN itu berada di Bali G20 namanya. Nah, sekarang ini para pemimpin Asia sepakat memperlakukan pasar tinggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pembentukan MIA nantinya kemungkinan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetensi akan semakin kuat. Seperti Indonesia menghasilkan apa? Padi. Dikirim kemana? Keluar negeri. Jagung, kayu, tambang emas, kopi, kain batik. Yang terkenal di Indonesia yaitu kain batiknya, sama produk-produk yang tidak dapat diproduksi sama negara lain. Kalau seumpamanya padi, tanaman yang terus jagung, terus tanaman yang bisa ditanam di negara lain, dia menghasilkan kualitas yang lebih bagus lagi tergantung daerahnya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana MIA mempengaruhi kita? MIA mempengaruhi kita tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa saja, tetapi juga
juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Biasanya dokter dan pengacara ini diambil kalau negara Indonesia punya dokter yang spesialis yang berkualitas, maka diminta sama orang luar negeri di ASEAN saja. Begitu juga sebaliknya, orang ASEAN kalau namanya di daerah Malaysia membutuhkan tenaga pengacara, dilihat mana di daerah mana yang memproduksi pengacara-pengacara yang handal. Jadi tuker, kayak tuker apa? Bukan tukar tambah, kayak tukar ilmu. Tukar ilmu itu loh. Kalau Indonesia punya bibit yang bagus, biasanya dikirim ke luar negeri. Begitu juga luar negeri kalau punya bibit yang bagus, diminta untuk mengisi di negara Indonesia. Bagaimana mempengaruhinya? Dengan diterapkan NIA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan seperti profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Jadi banyak orang yang bekerja sama dengan Indonesia. Apalagi bibit Indonesia, bibit yang bagus-bagus, handal-handal. Banyak orang Indonesia yang ingin cita-citanya kerja di luar negeri. Dengan alasan apa? Karena dia pertama kepengen mendapatkan ilmu yang lebih baru lagi. Terus selanjutnya begitu pula sebaliknya tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara ASEAN. Berarti seperti apa? TKW ya, TKW, TKI itu ya, banyak yang pergi ke luar negeri. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Jadi sekarang itu banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, sekarang apa keuntungannya? Apa keuntungannya? Keuntungannya yaitu riset terbaru dari Organisasi Pemburu Dunia atau ILO menyebutkan pembukuan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat besar. Di antaranya menciptakan jutaan lapangan kerja. Hal juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41%, sekitar 14 juta pada tahun 2015. Kalau sekarang mungkin 50%-nya. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Sekarang kita diskusikan lagi ini. Apa yang kamu ketahui tentang NIA? Ini diskusi yang kedua. Kita memulai untuk melakukan diskusi lagi tentang NIA. Tolong dilihat di buku kalian untuk mengerjakan diskusi ini. Ya, hasil diskusinya tadi tentang NIA. Apa tadi NIA? Masyarakat Ekonomi Malaysia. Berarti kita NIA ini bertujuan untuk jual, beli atau mengirimkan jasa barang untuk disalurkan ke negara-negara ASEAN. Pernahkah kalian mengirim paket ke temanmu? Pernah? Enggak. Pernah apa enggak? Enggak. Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Nah, sekarang sebelum mengirim paket ke temanmu, itu kita harus mengisi formulir. Formulirnya gimana? Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil yang pernah mengirim barang-barang mereka kepada konsumennya menggunakan
formulir terlebih dahulu. Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir. Ini formulirnya seperti ini. Nah, formulir pengiriman barang dalam negeri. Nanti ini kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Keluarkan buku tulis kalian masing-masing untuk mencoba menulis cara mengirim barang ke temanmu yang di luar negeri. Kok ini formulirnya seperti ini. Silakan untuk mengerjakan sekarang. Ayo dikerjakan. Adalah salah satu contoh formulir pengiriman barang. Pengiriman barang ini ada yang namanya data penerima dan ada namanya data pengirim. Data penerima ini kamu tujukan kepada siapa? Ke temanmu, ke orang tuamu, ke keluargamu, terserah. Ini nama awal, contoh ya, nama awal Budi Hartono ya, nama panjang seperti itu. Berarti nama awalnya Budi, nama akhirnya adalah Hartono. Terus habis gitu alamat penerima. Kamu kemana ngirimnya? Ke Sidoarjo. Berarti alamat penerima Jalan Kamboja nomor 5. Ini contoh ya. Terus provinsi Sidoarjo itu termasuk wilayah mana? Jawa Timur. Berarti provinsi Jawa Timur. Kotanya kota Sidoarjo. Posnya diseret aja karena kita nggak tahu posnya berapa. Terus nomor telepon, ini nomor teleponnya Budi Hartono. Terus ini namanya penerima, pengirim. Pengirimnya itu adalah kamu. Contoh Gaisha Putri Rahayu, berarti Gaisha yang di depan, akhirnya Putri Rahayu. Contoh ini. Terus alamat penerima Bulak Jumpat nomor 107. Terus provinsinya Jawa Timur. Kotanya kota Surabaya. Karena Gaisha berada di Surabaya, berarti Gaisha di Surabaya. Alamat pengirim kamu yang ngirim. Tapi yang ini yang menerima. Jadi samanya kamu ngirim ke saya, berarti yang atas nama saya, yang bawah atas namamu. Sudah, setelah itu kode pos, gak usah ditulis. Telepon, ini nomor teleponmu. Setelah itu terakhir yaitu tanda tangan. Ini tanda tangannya ada 2. Yang pertama tanda tanganmu sendiri, dan yang ini adalah petugas yang bagian mengirim. Contoh JNE, terus Shopee ya, JNT dan sebagainya. Dari sini ada yang dipertanyakan? Sudah paham? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, silakan untuk dikerjakan kolom-kolom ini sekarang. Saya lihat nanti setelah mengerjakan. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi soal mengirimnya? Yang nama A itu gimana? Nama akhir contoh Dimas Iqbal. Berarti Dimasnya di awal, Iqbalnya di belakang akhir. Itu. Ada yang tanyakan lagi? Tanda tangan. Ini tanda tanganmu sendiri dan ini adalah tanda tangan petugas paket. Petugas paketnya. Sudah? Sampai mana? Sampai belum? Bisa? Bisa? Enggak, yang mana yang enggak bisa? Alamat penerima itu yang kamu kirim ke siapa?
Yuk, kamu tunggu aja. Apa beza? Apa beza? Tanda tangan itu nggak di sini loh, di bawah loh. Tangan tanda tangan dari pinggir. Slide aja. Tanda tangan di bawah, bukan ditaruh di samping. Tanda tangan di bawah, tanda tangan di samping. Hasilnya apa bacaan Bal? Iqbal, hasilmu apa Bal? Iqbal. Cara gimana? Ya itu tentang apa tadi? Berapa paku yang sudah menempel? 3 kali. Oh. 1. Berapa kah? Ini loh. Nah, lihat. 5 kali gosokan berapa? 5 kali gosokan. Berapa paku? 1. Paku 1. 15 kali gosokan paku 4. Terus 20 kali gosokan 6 paku. 6 paku. Gaisa, kelompoknya Gaisa. 5 kali gosokan ada berapa paku yang menempel? Terus? Oke, selanjutnya kelompoknya Vicky. 5 gosokan 1 paku. 10 gosokan 2 paku. 15 gosokan 3 paku. 20 kali gosokan 4 paku. 4 paku. Pemanisa gimana hasilnya? 5 kali gosokan 4 paku. Terus? 15 kali gosokan 4 paku. 20 kali gosokan 4 paku. Oke, sudah mendapatkan hasil semuanya ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang apa saja hari ini? Bahasa Indonesia menerangkan tentang pembuatan formulir. Formulir apa? Pengiriman paket. Ya. Terus yang kedua tentang IPS. IPS belajar tentang apa? MEA. Apa MEA itu? Masyarakat ekonomi Asia. Terus apa lagi satunya? IPA. Apa? Tentang bunga kering. Diapakan? Diolah untuk menjadikan produk. Produknya apa aja? Sabun, minyak wangi, Pelembut. tubuh, terus apa lagi? Pengharum